salah awakku iki kowe nganti tega mblenjeni janji apa merga kahanan uripku iki melarat pondo sece karo uripmu aku nelongso merga kepacut tresno ora ngira saikine citra. Jiro Lupatmo 678 Posyandu podcast layanan 2 gelan. Dulur-dulur Jawa sing semebar sak donya ana sing nang Suriname, Belanda, Singapura, Brunei, Malaysia, Makau, Hong Kong, Arab Saudi, lan dulur-dulur yang ada di Papua. Oh, banyak ya. Banyak ya jebule ya yang nonton ya. Ya nonton apa ora? Tapi bener, Suriname, Belanda itu aku banyak kenalannya karena pernah ke sana. Salam-salam tau. Halo, sedulur Suriname kabeh, piye kabare? Sapa ngerti sok kapan-kapan awak dhewe ketemu meneh ya. Iki Suriname ya baru ulang tahun iku kemerdekaan, Mas. Selamat untuk Suriname. Dan ini belum tak kenalke ning wis nerocos dhewe. Kita kenalkan artis yang berada di sebelah kanan saya, ada Cikita Medi. Kuku jariku ada 5. Oh, tak kira ngene. Jari tanganku, jempol semua lebih gede-gede. Ada Rumania Namaste. Kok jenengmu Rumania Namaste to? Alah aku iki cuman kayak jeneng terusan sing hanya sebagai hiasan saja. Oh. Namaste itu kalau orang bayangkan kayak namaste, salam ngono kuwi lho. Nek ning nggon India apa ngendi ngono kok ketoke apik ya wis Rumania Namaste. Lah daripada rano bacutane Mas, lah aku soalnya nama asline iki cuman Romania wis rene. Ngono kuwi to? Oh, tak kira kuwi ngefan mbek aku, Mamangse terus Rumania Namaste. Oh, enek ngono ya. Enek yang beranggapan ngono kuwi ya soalnya. Rumania Namaste ini tadi suaranya ya luar biasa dengan lagu karya Dane Didi Kempot ya. Mas Didi Kempot. Enek duwe pengalaman cerita dengan beliau. Kalau Mas Kempot itu saya ikut Mas Kempot sejak 10 tahun yang lalu. Jadi wis suwe banget semenjak mungkin Mbak Ian hamil anak pertama. Iku aku wis ikut sama Mas Didi Kempot, tapi ya nggak sering-sering banget sih, mungkin banjelan ngono ya. Nek pas penyanyi tak kabeh terus aku dijak ora ya pokoknya ya sering ikut Mas Kempot mulai dari dulu itu Orlando, terus jadi lari Jawi ikut semua, terus sering kalau pas kan ada temen di Belanda Pak Pat, terus Mam itu kalau kesini pasti jajan bareng ke Diamond bareng, ini sebut merek, makan-makan bareng gitu sama Mas Kempot. Jadi gitu mungkin pas kayak ada temen dari Belanda atau Suriname kesini, misal kayak Pak Pat yang dulu itu berpengaruh banget atas kesuksesannya Mas Kempot kalau Pak Pat pas cerita gitu, dan dia juga yang ngajak aku di Belanda. Pernah di Belanda itu juga? Iya. Pernah ketemu ya? Aku pernah neng Holland loh. It's neng Amsterdam. Holland. Kepethuk neng Schiphol. Ora, toko roti loh. Kira Belanda. Biasanya seringnya gitu kalau pas makan bareng gitu, terus kalau pas ngejob bareng gitu juga Mas Kempot itu sukanya aku sing iso dinggo contoh, dia itu humble terus nggak sombong sama semua orang. Jadi misalnya aku nyanyi di antar bapak ibuku ngobrol bareng sama Mas Kempot gitu ya, oh nggih Bu, nggih, pokoknya dia itu nggak ngerasa sing artis kayak gitu harus dianggap wow, terus ketok wah sok ngartis no ora Mas. Dia itu pokoknya lembah mana, terus kalau ada pengamen di jalan rene 50.000. Pokoknya dermawan juga gitu.
terus ya nggak sombong, terus ya sering ngasih kayak pesan-pesan gitu, sering ngasih nasihat ke teman-teman kayak gitu. 10 tahun yang lalu itu ketemu nih Rumania dengan masih di Kempot piye awalnya? Kalau bisa dijak. Kalau aku sih dari teman-teman Orlando ya kan kenal sama Mas Plente, Mbak Asti, Pak Sabto kayak gitu. Kok Pak Sabto sih? Pak Sabto kayak diajak gitu ke Orlandonya, terus kan Orlando sendiri kan yang pengiringnya Mas Kempot, jadi akhirnya kan juga kenal gitu. Kalau pas mau main waktu kita dulu cek cilik ya gue ya. isih cili sak biteng. Waktu dulu kalau pas mau main gitu kan mesti kumpulnya di tempatnya Mbak Ian Velia toh. Lah terus akhirnya kan bisa ngobrol-ngobrol makin dekat, makin seperti keluarga gitu. Eleng ra pengalaman ketika Rumania nyanyi bareng Mas Kempot. Pertama kali dijak. Pertama kali dijak nyanyi maksudnya duet apa? Ya enggak, waktu diajak grup itu loh. Sesuk kowe karo Mas di Kempot. Enek perasaan piye? Ya bangga sih ya, karena wow nyanyi mbak artis gitu kan. Ada deg-degannya. Aku latihan pertama. Cek kuliah waktu itu. Aku latihan pertama di studio itu sampai delalah pas keadaan kesel ngono, delalah musisi-musisinya tahu sendiri kan lare Jawi itu kan wah ketoke musik pengiring artis gitu kan, ada rasa grogine no pas nyanyi no fales Mas. Ngelemior. Apik lho suara. Enek fales e delalah. Kayak aku ngono kayak nyanyi. Pak Sabto itu kan. Oh itu iya nih. Keceplosan. Orang-orang kayak gitu bener. Terus Pak Sabto itu kayak terus kayak apa gojeki gitu saksofonnya apa trompetnya ya digawe fales ngono kayak nyanyi ku Mas aktor misal ya ampun ternyata aku suaranya urung seberapa, urung ada apa-apanya, terus merasa kecil gitu di antara yang lain kan senior aku saya cilik saya junior ngono kan eneng rasa. Tapi ya umur pira itu Rum? Ya masih kuliah sih ya, kuliah apa wis lulus ya pokoknya lama banget dulu kan. Ada kayak acara dulu itu di Karanganyar ada kayak rekor muri campur sari berapa jam tuh loh di Taman Pancasila kayaknya. Itu pertama kali aku ikut Orlando, terus ketemu Mas Kempot. Terus setelahnya ya kayak job-job di luar kota kayak gitu. Ya asik lah pengalamannya. Jadi ambek senior dulu pas aku junior ya, sekarang masih junior ya dulu. Orang ketua geraimu tak cilik. Dulu terus berkumpul dengan orang-orang yang begitu luar biasa kemampuan bermusiknya, terus pengalamannya juga banyak. Itu aku yang merasa bersyukur gitu bisa belajar dengan mereka gitu kan, yang belum tahu apa-apa akhirnya bisa tahu. Dan dulu itu cuma diceritani loh Mas Kempot dulu itu terkenal itu dari itu Pat awalnya ngamen, terus ndelalah ditemu sama Pak Pat kan. Jadi kalau Pak Pat cerita itu pas lagi mangan, terus anek sing ngamen kok suaranya apik ya. Akhirnya diajaklah Mas Kempot ke Belanda, terus show ke Suriname. Pertama itu sebenarnya lagu Layang Kangen itu judulnya apa gitu loh Mas. Terus akhirnya Pak Pat itu judulnya wae Layang Kangen. Judulnya Layang Kangen malah jadi boom. Dan Pak Pat itu yang selalu mendampingi Mas Kempot terus kalau pas show di Suriname gitu. Jadi orang yang paling berpengaruh di kesuksesannya Mas Kempot dulu gitu. Apalagi kayak diceritani, wah kapan ya kenal sama Pak Pat itu, terus kapan ya aku iso nyanyi neng Belanda, iso nyanyi neng Suriname. Wah kita ngimpi lah, mungkin soalnya ya teman-teman penyanyi solo kan juga banyak bagus-bagus. Tapi ternyata di 2016 apa 2015 ya aku nggak sengaja ketemu Pak Pat itu waktu acara apa ya pokoknya pas acara di Kediri atau mana dia ikut kan. Biasanya kalau ke sini Pak Pat itu kalau ke sini gitu sering ikut Mas Kempot, sering ikut siapa aku lagi enek job ning kono ya aku melu ya dia kan kebetulan kok ya melu nyanyi. Kebetulan aku pas nyanyi di situ di festival budaya apa gitu di Kediri, terus akhirnya kita kenal, terus ngomong-ngomong, terus nyoba gue take vokal nduk gitu toh. Terus kan isoe basa Jawa toh nyoba gue take vokal yo rekaman di tempatnya Mas Plente. Terus ternyata loh suaramu yo lumayan no, akhirnya malah diajak
diajak rekaman, terus bikin klip, ditawarkan ke Suriname. Pada saat itu ada pemilihan presiden. Ada iya, pemilihan pas rame presiden. Jadi di Suriname itu kayak ada pemilihan presiden, terus kita kayak kampanye gitu, ngirim lagu yang kampanye tentang presidennya itu. Kan ada beberapa. Eleng enggak lagunya pas kowe Lali, Mas. pas diterkam kuwi lho. Lali pokoknya kayak lagu dinggo partai ngono lho, warnane ungu pokoknya. Terus akhirnya pas di sana banyak yang suka ya wes, terus akhirnya itu 2015, terus 2016 itu Dad tiba-tiba ngabarin aku, Dek, kayak ndang gawe paspor, visa. Lu tinggal apa, Dad? Ngono. Ya kowe mangkat to neng Londo. Itu seperti mimpi yang terwujud gitu. Iki aku tenanan ora ya aku neng Londo. Yang dulu itu hanya diceritani musisi-musisi sini kayak Mas Kempot lu keren, pernah neng Suriname, bolak-balik neng kono, neng Belanda. Kapan aku iso ngono? Terus kebetulan kuliahku di sastra Jawa, banyak sekali dosen-dosenku kalau pas jelasne, anu lho awak dhewe iki dijajah Londo kan suwe. Terus dadi peninggalan-peninggalan ki akeh neng kono ngene neng Universitas Leiden di Belanda gitu. Kayak pas kuliah bareng nih, kapan aku iso neng Londo ya? Ternyata terwujud gitu. Jadi kayak sebuah mimpi yang tiba-tiba terwujud gitu. Wah, ya, akhirnya kita berangkat 2016 itu ke Belanda. Terus sebelumnya ya aku njaluk restu delalah enek job karo Mas Kempot juga. Terus Mas aku mau berangkat loh neng Suriname neng Belanda. Oh iya Nduk, anu ya salam go kabeh gitu. Oh, berarti waktu ke Belanda itu tidak dengan Mas Di Kempot? Enggak, kita cuman bertiga karena kita sebelumnya kayak bikin album dulu, 6 lagu mini album lah. Kita bikin mini album terus ke sana konsernya itu diiringi sama band sana. Jadi kita berangkat bertiga itu Bunda Eka, aku sama Mas Paijo itu penyanyi Jawa Timur. Jadi cuman bertiga aja kesananya. Seperti itu. Terus bedane neng Jawa kene karo Jawane kono apa, Rum? Bedanya itu kalau neng kono ki kok malah kaya zaman mbah-mbah mbiyen ngono ya Mas ya. Mungkin karena Suriname khususnya ya, kayak Suriname itu budaya Jawa yang dibawa ke sana karena zaman mbah-mbah mbiyen. Dadi kayak bosone barang ngono ki kayak basa lawas. Terus aku bener-bener kayak begitu nyampe Suriname itu kayak katanya kayak Kalimantan apa Sumatera Sukoharjo ngono ya. Luwih rame Sukoharjo. Jadi begitu nyampe di bandara terus di kepresidenan kayak gitu tuh kayak zaman awak dhewe mbiyen tahun piro ya. Dadi kayak memang kayak neng Indonesia tumbuhane terus pohon-pohon sing tumbuh neng kono mak-mane gitu. Persis banget kayak di sini ya. Jadi kayak kowe ora kaget ya. Aku diajak ke sana, iklimnya barang panas, kemarau, penghujan. Terus delalah pada suatu hari diajak neng koyo selamatan apa ya? Kelahiran bayi kayak gitu. Ya persis kayak sini. Hidangane gitu ya sama. Jadi kayak orang-orangnya bareng kan khusus bangsa Jawa kan jeneng-jenenge. Terus di kampung kayak Suriname itu kampungnya itu kayak satu keluarga, misalnya street jalan mana anggone Karto Miharjo ngono sak kabeh red ngono sak sedulur ngono Mas. Karena zaman dulu kan memang tanah ini miliknya Amerika Selatan ya. Kalau Suriname kan Amerika Selatan, terus kita Indonesia, terus yo akeh pendatang-pendatang juga dikon ngolah tanah kuwi kan. Terus mbuh sistemnya piye untuk penghasilan itu. Jadi kan kayak lemah iki wis nggo kowe sak keluarga zret gitu. Jadi seperti itu ya, menyenangkan sih. Tapi jeglek banget antara Suriname dengan Belanda ya, karena aku dulu pas ke sana itu kan 35 hari. Jadi ke Belanda Sasi Punjul ya. Sasi Punjul. Jadi ke Belanda dulu pas musim semi. Terus terbang ke Suriname selama 9 jam dari Belanda ke Suriname itu. Wah, ada ya. 9 jam naik pesawat. Itu cengklungan kena wong padahal kan numpak becak wedi lho. Aku ngombe obat tidur. Tekan kono langsung tangi wis tekan ngono. Begitu landing ngono, tepuk tangan ya. Loh, apa tepuk tangan? Batinku deso banget isi banget tepuk tangan ngene. Medhot pesawat tepuk tangan. Begitu landing gitu toh. Tepuk tangan ya, satu pesawat tepuk tangan kabeh loh. Ngapa ya? Kok udah tepuk tangan kabeh ngapa ya, Mam?
ikut tinggo penghargaan tinggo pilote Oh, karena telah wujud berhasil apresiasi. landing dengan selamat dari tepuk tangan. Oh no. Wah, begitu sampai di bandara kita disambut wartawan-wartawan artis nih Mas ya. Berarti ini aku neng kene artis terkenal no ya disambut wartawan, diwawancarai, jumpa pers kayak gitu. Bener-bener sing iki hal yang pertama kali aku alami ngono lho. Kan biasane ning kene yo biasa-biasa aja ning kono iki dianggap duta saka kene ngono kan. Terus diundang neng kementerian, neng kepresidenan itu bener-bener sesuatu hal yang lagi tak temoni ngono. Dadi pengalaman yang sangat luar biasa.